Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Masih 2 subtema, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, dan subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama, bahwa hidup bersih dan sehat harus kita laksanakan di mana saja. Tidak hanya di rumah ataupun di sekolah, tetapi di semua tempat, termasuk hidup bersih di tempat bermain. Jika tempat bermain kita bersih, maka kita akan merasa nyaman saat bermain. Sebaliknya, jika tempat bermain kita kotor, maka kita akan merasa tidak nyaman saat bermain, serta tempat bermain kita akan menjadi sarang penyakit. Akibatnya, kita juga akan menjadi sakit. Sekarang, kapan saja ketika kita harus menjaga kebersihan tempat bermain? Ternyata menjaga kebersihan tempat bermain harus kita lakukan sebelum bermain, saat bermain, dan juga setelah bermain. Ketika sebelum bermain, kalian harus memastikan bahwa tempat bermain kalian bersih. Jika masih kotor, yang harus kalian lakukan adalah membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Dan ketika kalian sudah bermain, maka kalian harus menjaga kebersihan tempat itu. Demikian juga ketika selesai bermain. Pastikan bahwa tempat bermain kalian sudah bersih seperti sedia kala. Apabila kalian menggunakan alat, bersihkan alat-alat tersebut dan kembalikan ke tempat semula. Dan yang harus kalian ingat saat bermain, kalian harus menjaga persatuan dengan teman. Harus bermain dengan sportif, tidak boleh membeda-bedakan teman, dan juga tidak boleh memilih-milih teman ketika bermain. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain, sekarang kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Selain tempat bermain, ketika kita di tempat umum pun kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, karena tempat umum merupakan milik bersama. Contoh tempat umum itu antara lain jalan raya, ada pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Kalau kalian pernah melakukan kerja bakti dengan warga sekitar rumah kalian, pasti kalian melihat ada yang bersihkan jalan, ada yang benahi taman, ada yang menyapu, ada yang bersihkan selokan. Nah, itu adalah salah satu contoh menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat umum. Dan kerja bakti adalah salah satu bentuk hidup rukun untuk menjaga kebersihan di tempat umum. Selain kerja bakti, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan warga sekitar. Salah satunya misalkan ronda malam. Biasanya mengadakan ronda malam itu bapak-bapak. Itu dilaksanakan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kemudian ada kegiatan posyandu untuk ibu, balita, ataupun lansia. Lansia itu lanjut usia, jadi untuk nenek-nenek kalian atau kakek kalian. Kemudian contoh yang lain adalah
kegiatan wisata bersama. Jadi misalkan satu RT berkunjung kemana, mengadakan karya wisata ke suatu tempat. Itu adalah contoh kegiatan bersama. Kemudian ada juga gotong royong, membantu warga yang terkena musibah. Biasanya gotong royong ini masih banyak dilakukan oleh warga yang berada di daerah pedesaan. Nah, sekarang tugas kalian adalah perhatikan gambar berikut. Ada beberapa manfaat ketika kalian hidup bersatu, dan ada beberapa akibat kalau kalian tidak bisa bersatu dengan orang lain. Nah, sekarang tugasmu adalah berdasarkan gambar tersebut, gambar apa yang termasuk manfaat hidup bersatu. Kemudian yang B, apa pula akibatnya jika kalian tidak bersatu dengan teman. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.